ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نيته أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع تقوى الهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى ما نوى به شيخنا وعلى ما نوى أسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لا يستحقر الورد إلا جهول. الوارد يوجد في الدار الآخرة والورد ينطوي بانطواء هذه الدار. وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك والوارد أنت طالبه منه. وأينما هو طالبه منك مما هو ما مطلبك منه. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, kata beliau, la yastahqirul wirda. Jangan atau tidaklah seseorang itu meremehkan wirid illa jahul, kecuali seseorang itu bodoh. Tidaklah orang itu mengentengkan yang namanya wirid kecuali orang itu jahil. Kenapa? Karena kata beliau al-waridu yujadu fid daril akhirah. Yang namanya warid, bukan wirid nih, warid dulu. Yang namanya warid, pemberian, karunia, itu didapat sampai di negeri akhirat. Wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhid dar. Sedangkan wirid, kata Sidin, itu akan sirna seiring sirnanya ini dunia. Di sini beliau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, kita itu berwirid hanya sampai batasan umur kita di dunia. Allah kadang menuntut kita berwirid sampai di akhirat. Itu pun wirid hukumnya sunnah, tidak dibebankan dengan beban wajib. Allah menginginkan ketulusan yang sungguh-sungguh dari hambanya untuk
menambahkan kegiatan ataupun amalan yang positif di waktu-waktu yang kosong atau di waktu-waktu selain yang wajib. Allah minta yang wajib aja dalam sehari semalaman cuma 5 waktu. Dan Allah juga meminta yang namanya kita berwirid, mengisi kekosongan waktu itu juga tidak tiap waktu. Dan Allah juga meminta kepada kita untuk melaksanakan yang wajib ataupun yang sunnah tidak sampai di akhirat, hanya sebatas perjalanan dunia. Habis meninggal selesai berwirid. Tidak ada orang di dalam kuburan berwirid. Namun ada orang di dalam kuburan berwirid hidup lagi namanya. Nah, ujar Sidin, yang namanya wirid itu bisa hilang, sedangkan warid, pemberian daripada itu wirid, itu akan diperoleh kekal abadi di akhirat. Lalu ujar Sidin, wa aula ma yu'tanna bihi ma la yakhlufu wujuduh. Maka di sini yang paling utama adalah yang jangan sampai kita itu terlalu mengharapkan, memperhatikan sesuatu yang sifatnya kekal sudah selama-lamanya dan kita akan mendapatkannya, yaitu warid. Ujar Sidin nih, jangan memikirkan pemberian Tuhan, laksanakan aja dulu tugas ikam sebagai makhluk yang harus menjalankan hak-hak daripada Allah, yang harus menunaikan haknya Allah. Al-wirdu huwa talibuhu mink. Yang namanya wirid itu ujar Sidin, talibuhu minka, Allah yang meminta daripadamu. Sedangkan wal waridu anta talibuhu minhu, yang namanya warid itu engkau yang menuntut, mengharap, meminta kepadanya, yaitu kepada Allah. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Ujar Sidin, ayo mana pentingnya lawan yang namanya ika meminta lawan Tuhan atau ika menunaikan hak Tuhan? Mana yang kamu utamakan? Yuk, mana pentingnya ika menunaikan hak Tuhan kah atau ika menuntut kepada Tuhan? Jamaah, mana yang paling utama? Menunaikan hak Tuhan. Lakukan dulu tugas kita sebagai hamba untuk menunaikan hak Tuhan. Masalah pemberian yang engkau minta, ulun hendak surga, ulun hendak ini dan itu lain sebagainya, ujar Allah, andai saja orang itu kada kuberikan di dunia, pasti di akhirat akan kuberikan. Artinya sudah kita bahas semalam masalah pemberian Allah, yang mana Allah bisa saja menunda permintaan pian hendak diisi ini diisi itu, ditunda Sidin, disimpan Sidin di akhirat, dan itu pasti akan diberikan, karena tidak ada satupun yang luput daripada rekaman Allah. Ucapan pian hari ini itu terekam di akhirat dan tidak akan luput daripada pantauan Allah. Akan dipersembahkan jam sekian, detik sekian, ikam pernah bageritik di hati kayak ini, minta lawan aku, ujar Allah. Nah, waktu di dunia kada aku berikan, nih aku berikan di akhirat lebih lagi daripada apa yang kamu minta di dunia. Nah, ini jangan tapi dipikirkan, ujar Imam Ibnu Athaillah. Yang dipikirkan tuh wirid kita, sudahkah bau wirid? Lun tanya dengan pian lagi, orang besar dibujur adalah orang besar biasanya tidak akan memperhatikan hal yang kecil. Orang penting biasanya tidak akan memperhatikan hal yang tidak penting. Betul atau tidak? Kalau Nabi memperhatikan wirid, Nabi orang besar, berarti wirid itu sebagian dari perkara besar, atau betul atau tidak? Jamaah,
Orang besar tidak akan memperhatikan hal-hal yang kecil, dia akan fokus kepada hal yang besar. Nah, Nabi ini kan adalah seorang yang besar. Di antara semua makhluk Allah adalah makhluk yang paling agung adalah Nabi kita Muhammad. Beliau memperhatikan wirid, berarti wirid itu adalah perkara yang besar. Dan Nabi tidak pernah memperhatikan hal yang sia-sia. Berarti kalau sidin perhatikan itu wirid, berarti wirid bukan hal yang sia-sia. Ya Allah. Jadi sangatlah jahil, kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang meremehkan wirid. Sedangkan Nabi yang besar saja keagungannya, beliau memperhatikan wirid. Daripada Thauban, di riwayat hadis yang sahih, Nabi disebutkan bahwasanya berwasiat dan juga melakukan setiap habis sembahyang membaca istighfaran thalathan, yaitu membaca istighfar 3 kali setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu Nabi kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apakah Nabi kita berdosa? Tidak. Kenapa beliau beristighfar sehabis sembahyang? Apakah sidin habis melakukan maksiat? Jawabannya tidak. Kenapa beliau beristighfar? Selain hakikat itu istighfar, secara zahir adalah beliau mengisi daripada waktu setelah sembahyang dengan wirid. Lanjutkan sidin lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Bahkan dalam kitab At-Takrirat itu disebutkan sunnah setelah membaca istighfar 3 kali membaca asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma dhhab annal hamma wal hazan, sambil musut ke dahi, menghilangkan kegalauan, yang pina stres, yang pina tegang tuh pikiran. Amalkan itu setelah sembahyang, Allah tenangkan pikirannya. Apa tadi bacanya? Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma dhhab annal hamma wal hazan. Jadi sambil diusut ke dahi. Baca lagi Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mana'ta wa la mu'tiya lima a'tait, dan seterusnya. Habis itu membaca lagi Ayatul Kursi, membaca lagi tasbih 33 kali, membaca lagi tahmid 33 kali, membaca lagi takbir 33 kali. Disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir sekali hingga genap 100 bilangannya. Maka disebutkan di dalam hadis, ujar Nabi, apabila orang membaca ini istiqomah, bukan sekali aja, istiqomah setelah sembahyangnya, maka dosanya akan dihapus oleh Allah walaupun dia memiliki dosa ingkana mithla zabadil bahar, dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dengan membaca itu wirid dihapus oleh Allah dosanya. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Ini contoh lagi nih, ya kah? Ulama kita, para wali, munnya sampai 10 Muharram diisi mereka dengan apa? Dengan wirid. Apa wiridnya? Pertama puasa. Puasa. Su'ila an siyami yaumi Asyura. Nabi kita pernah ditanya tentang puasa Asyura. Dijawab oleh Nabi kita, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu mengkifarat dosa setahun yang telah lewat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yaum Asyura. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa di hari Asyura, wa amara bisiyamih, dan Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa di hari itu kepada para sahabatnya. Muttafaqun alaih, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Pada saat Nabi kita memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura, para sahabatnya mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah,
Apakah ini tidak mengagungkan harinya Yahudi? Karena di 10 Muharram ini orang Yahudi juga berpuasa. Lalu ujar Nabi, khaliful Yahud wan Nasara, berselisihlah, berbedalah amalan dengan amalannya Yahudi. Hingga Nabi kita mengatakan, la in baqitu ila qabil asumman tasi'. Jikalau seandainya aku itu panjang umur, kata Nabi, hidup sampai di tahun akan datang, maka aku tambahkan puasa Asyura itu dengan puasa Tasua. Supaya apa? Supaya membedakan antara puasa Yahudi dengan puasa kita. Itu kata Nabi. Orang Yahudi kenapa berpuasa di 10 Muharram? Karena mereka meyakini hari itu adalah selamatnya Nabi mereka, yaitu Musa. Padahal sama saja kita juga meyakini bahwasanya di hari itu juga adalah hari selamatnya Nabi Musa. Tapi bedanya, mereka menganggap Musa adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Musa, itu Yahudi. Sedangkan kita, nabi terakhir dan penutup adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku lebih berhak mengagungkan hari ini, menspesialkan hari ini. Karena kata Nabi, selain Nabi Nuh yang diselamatkan daripada karamnya dunia, Nabi Musa diselamatkan daripada kejaran Fir'aun di 10 Muharram. Habis itu diselamatkannya Nabi Yunus daripada ikan nun, dikeluarkan oleh Allah daripada ikan nun itu Nabi Yunus setelah mentawajjuhkan diri, mentaubatkan diri dengan tasbihnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Habis itu lagi di 10 Asyura kata Nabi, selamatnya daripada Nabi Ibrahim oleh kobaran api Namrud ketika dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, dengan Allah berikan keselamatan. Ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api, ujar Allah, jadilah engkau dingin dan selamat buat Ibrahim. Atas perintah Allah, api yang tadinya adalah adat kebiasaannya membakar, panas, berubah menjadi dingin dan selamat buat Nabi Ibrahim. Itu juga di hari Asyura. Ujar Nabi, selain juga di hari Asyura itu diterimanya taubat Nabi Adam, dan juga adalah diciptakannya nurku, kata Nabi, di 10 Muharram. Kalau tanpa nurku mana ada cerita Nabi Nuh, mana cerita ini alam, sedangkan alam bersumber daripada min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berpuasa di hari itu. Dan kita kawa puasaan di hari Asyura. Disebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain ada 12 amalan yang diamalkan, yang dijadikan wirid oleh ulama-ulama kita dahulu sampai sekarang. Wa nukila min ba'dil afadil, dan dinukil dari sebagian orang-orang yang memiliki keutamaan pada kedudukannya, baik kedudukan ilmunya ataupun kedudukan wilayahnya, disebut dengan wali. Mereka mengatakan ada 12 amalan, ada 12 amalan fi yaumi Asyura, pada hari Asyura. Yang pertama adalah as-salah, an takuna salatut tasbih, al-aula an takuna salatut tasbih. Kata di dalam kitab Nihayatuz Zain di situ bahwasanya orang-orang terdahulu, ulama-ulama kita, mengisi waktu mulia dengan hal yang mulia. Yang pertama dengan melaksanakan sembahyang sunat tasbih 4 rakaat sekali salam. Kenapa jadi 4 rakaat sekali salam, Ustaz? Karena dilakukannya di siang hari. Yang kedua as-saumu, dari puasa. Yang ketiga al-ightisal, mandi.
mandi hari Asyura. Yang keempat, al-iktihal, bacilak mata. Yang kelima, ziaratul alimi saleh, meelangi orang alim lagi saleh. Yang keenam, tausi'atul iyal, meluaskan rizki buat keluarga. Nah, ini biasanya ibu-ibu paling senang nih. Kenapa di hari itu buai pian boleh minta lebih lawan laki dia. Dan laki kita nih sebagai lakian sunnah memberikan lebih kepada anak bini kita di hari itu. Dalam riwayat, orang yang meluaskan rezeki buat keluarganya di hari Asyura, Allah luaskan rezekinya dalam setahunan. Di luar hari Asyura aja kita tuh meluaskan rezeki buat anak bini, ujar Nabi, Allah akan luaskan rezekinya apalagi di hari di mana di situ adalah ada keistimewaan. Sampai Nabi berpuasa dan melakukan ibadah yang lainnya. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, 6 sudahlah. Ada yang mencet 6 sudahlah. 6. 7. Taklimul azfar, memotong kuku. Sunnah di hari Asyura memotong kuku. 8. Iyadatul marid, meelangi orang garing. 9. Qira'atu surat al-ikhlas alfa marwah, membaca surah al-ikhlas sebanyak 1000 kali. Membaca surah al-ikhlas 1000 kali. Wow, banyak itu Ustaz. Biasanya kami alhamdulillah tahadusan bin nikmah dari zaman almarhum Abuya. Almarhum Abuya itu beliau mulai di Kelayan, amunnya hari Asyura beliau bikin satu rutinitas tahunan dengan amaliyah tadi yang disebutkan tadi, juga membaca suratul ikhlas, membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 70 kali, habis itu membaca subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablagha ridha wa zinatul arsh la malja wa la manja minka illa ilaih walhamdulillah mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablagha ridha wa zinatul arsh la manja wa la maja illa ilaih. Itu dibaca 7 kali dan seterusnya. Habis itu lagi membaca doa Asyura, habis itu lagi menyantuni anak yatim. Jadi yang berapa tadi? Yang ke-10 sudahlah. 9. Memusut kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Tapi ingat juga Bapak Ibu, anak yatimnya jangan bujangan. Ulun yatim Ustaz teh. Yatim, lu gini yatim juga. Maksud yatim di sinilah yatim masih di bawah umur, artinya belum baligh. Yalah. Jadi yang sunnah diusap kepalanya itu adalah anak yatim yang belum baligh. Lakian baligh, babinian balighah belum sampai baligh. Dulu didata sidin. Sampai ini ada buku pendataan tuh. Pendataan nama-nama anak yatim. Masya Allah. Dari sidin seorang yang mendata sampai akhirnya bebuhan kami nih anak sidin waktu sidin hidup mendata. Nama-nama anak yatim dibagi nanti berapa seorang. Ada jamaah yang datang menunjuk duit sekian ribu, sekian ratus ribu dikumpulkan sidin. Ya kan? Lalu dihitung sidin, bagi sidin. Ya tahun tadi sidin sudah kadada. Itu alhamdulillah anak yatimnya sekitar 30-an kalau kada salah. Satu orangnya dapat santunan 200 ribuan lebih. Nah, itu hasil dari patungan jamaah yang dikumpulkan melewati kegiatan itu. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Dan duit untuk anak yatim
kada boleh sesen pun dimakan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Pertama, ujar Allah adalah orang yang mengabaikan haknya anak yatim. Umpama bikin panti asuhan, nah, di situ orang nyumbang gasan anak yatim, kalau kada beizin lawan yang menyumbang tadi gasan administrasi, maka haram digunakan untuk administrasi. Harus dibedakan. Kalau ada orang datang ke panti asuhan, Pak, ini gasan anak yatim, ini gasan panti asuhan. Nah, itu. Kenapa? Kasihan ngena yang bukan haknya memakan hak anak yatim, termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, jadi seumpama di masjid ini mau diadakan, silahkan, alhamdulillah. Kalau hendak umpat kami di Pal 9, insya Allah hari Senin. Hari Senin itu biasanya kami melaksanakan ba'dal asar. Ba'dal asar langsung amaliyah dan langsung santunan anak yatim dan langsung berbagi bubur Asyura. Mau Ustaz, bubur Asyura itu adalah dalilnya? Jawabannya dada. Kenapa jadi pian lakukan? Hanya tafaul. Tafaulnya kemana Ustaz? Tafaul ke cerita dari Nabi Nuh ketika di dalam kapal bersama rombongan umat sidin yang selamat itu hanya 80 orang. Dari binatang serba sepasang yang ikut di dalam kapal sidin selamat. Nah, pada saat di dalam pelayarannya, di dalam kapalnya Nabi Nuh berserta rombongan di dalamnya itu kelaparan, kada ada makanan. Lalu akhirnya Nabi Nuh menyuruh kepada umatnya untuk mengumpulkan apa saja yang ada di kapal, ayo kumpulkan, buat dalam satu wajan kita bikin satu makanan. Ya disebut dengan bubur Asyura. Dan Nabi Nuh membuat itu dalam kitab pas di hari 10 Muharram. Makanya bubur Asyura itu bubur camuh. Ya kan? Kenapa? Karena mengikut cerita Nabi Nuh, apa saja dimasukkan. Ya kan? Coba lihat di bubur Asyura tuh, apa aja dimasukkan. Ya, daun kuburan bisa dimasukkan juga. Kada juga bang lah. Cuman tadi beda dengan bubur sop ayam. Ya beda. Ya kan? Warnanya gini, ya kan? Ada yang hijau, ada yang coklat. Ya. Allah. Ah, jadi buai pian bikin bubur Asyura. Niatakan di hari itu memuliakan hari yang dimuliakan oleh Rasulullah dengan berbagi. Lalu berbagi kepada mereka, khususnya fakir miskin. Yang selanjutnya adalah orang yang berbuka puasa hari Asyura. Masya Allah, dibagi langsung dengan bubur tadi. Atau kepada mereka tetangga, jiran, pian masak seorang di rumah, bagi tetangga. Nah, ya lah. Anu Ustaz Tailun apa adanya kayak Nabi Nuh aja ya. Kayu jabuk dibuat sini. Ya, jangan juga kalau Nabi Nuh dulu sakadada. Ya kah yang selain yang ada di kapal tuh, nah yang ada di kapal kayu jabuk, ya kah tanaman sudah mulai busuk dibuat sini jadi makanan nih, jadi bubur tadi. Disebutlah bubur Asyura. Karena Nabi Nuh mau olahnya pas hari Asyura. Ya Allah. Apalagi tadi 9 ke 10 ada? Hah? 10 ke 9 kah? Ada yang 10, ada yang 9, yang mana bujur deh? Pun, oh mas, ya mengusap kepala anak yatim dan menyantuninya. Motong kuku sudahlah, becilak mata sudah, mandi sudah, sembahyang sunnah sudah, puasa sudah, menelangi orang alim sudah, menelangi orang garing sudah, becilak mata sudah. Apalagi? Hah? Mau nyebut kepada anak yatim 10 berarti lagi lah. 10. Yang ke-10 silaturahim, baelangan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Kami itu waktu di Darul Mustafa di Tarim Hadramaut, apabila 10 Muharram
Nggih, kada kawas umpama mengamalkan yang ke-12-nya ini ada yang bisa kami amalkan dan itu dianjurkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ujasin amalkan apa yang kalian bisa amalkan dari 12 macam ini. Oh, motong kuku bisa, kilak mata bisa, ya kan? Nah, meelangi kakawana, ngatok kamar kawan, tok tok, assalamualaikum perbelang lah, nah, ya kan? Padahal behigan ya kamar nih daripada hendak mengamalkan amalan daripada para ulama terdahulu. Dan ajibnya Bapak Ibu, kami dulu itu dianjurkan mengumpulkan duit pecahan rial Yamani. Tapi ini tidak diwajibkan. Siapa yang hendak aja dianjurkan kepada santri-santri yang ada di Darul Mustafa untuk mengumpulkan uang recehan yang kada ada harganya nih, yang kada ada nilainya. Itu dikumpulkan sampai setahun. Nah, pas hari Asyura dibungkas, dibagikan kepada anak yatim yang ada di Tarim. Setiap tahun seperti itu. Jadi mengumpulkan di celengan. Masya Allah, ini kada kerasaan. Banyak akhirnya ada yang sampai hitungannya 1 juta duit kita kan, ada yang sampai 2 juta. Angsuran-angsuran loh yang duit pecah dikumpulkan. Kada kerasaan. Hibak pas 10 Muharram dibungkas lalu dibagikan. Itu pahalanya ya Allah, fadilahnya dan tahadutsan bin ni'mah yang mengamalkan ini hidupnya kada bahabisan duit, hidupnya nyaman, kada ngalih, dengan yakin yang namanya sedekah apalagi kepada anak yatim di hari rayanya anak yatim. Kan Asyura itu kan hari rayanya anak yatim. Masya Allah. Sayangi anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku ujar Rasulullah bersama orang yang peduli dengan anak yatim seperti ini dekatnya nanti di surga. Dekat benar lawan Rasulullah bagi orang yang peduli dengan anak yatim. Kita hari-hari sudah kada peduli dengan anak yatim. Setahun sekali barang. Hari-hari sudah kada peduli dengan hak anak yatim. Bahkan tetangga di sebelah ada anak yatim, gak ada peduli. Di kampung itu ada anak yatim, gak ada dihiraukan. Sedangkan ada hak mereka di wadah kita dan kita tidak pernah menyalurkan. Wal'iyadzubillah, kalau pina termasuk ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Kalau pina termasuk orang yang mendustakan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, itu saja yang dapat disampaikan karena sudah isyraq. Mungkin ada yang ditanyakan, mudah-mudahan bisa dijawab dengan jelas. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita telah menjelaskan beberapa hal itu masalah 10 Muharram. Kalau memang apa yang guru jelaskan tadi kurang jelas tanggapan bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang jelas, dipersilahkan untuk bisa bertanya kepada guru kita. Persilahkan, ada yang tanya? Adakah? Kalau kadedet, ya pas saja. Artinya jelas sudah guru menjelaskan tadi. Amin. Nah, tinggal pelaksanaan saja. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita berataan untuk bisa mengisi hari Asyura di tahun ini lebih baik daripada Asyura di tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini bermakna, lebih baik, lebih barokah daripada tahun kemarin. Hingga wafat kita husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabi wa alin nabi bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع
مع أهل القتر أنثى وذكر بوافقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارحم وارزقي كل حلال دائما وآخر أتقي علما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكبر وبر منك العيون واضيعنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أن تكرم من ستر وصلاة الله تبشر المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرف وعلى الصحب المصابيح الغر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.